Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasuke, oke, selalu di hati. Perkenalkan, nama saya Hendra Wahyudi, selaku kesiswaan di SMP Negeri 1 Seluke, juga guru olahraga di SMP Negeri 1 Seluke. Yang terhormat, orang tua atau wali peserta MPLS di SMP Negeri 1 Seluke, dan para siswa yang mengikuti MPLS di SMP Negeri 1 Seluke. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan panjang umur. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya di negeri Indonesia dan Rembang atau Seluke pada khususnya dilanda suatu wabah atau suatu penyakit atau virus yang sangat-sangat berbahaya sekali, yaitu virus COVID-19 atau Corona. Karena virus tersebut menghantam sendi-sendi perekonomian di Indonesia, pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya, maka memaksa SMP Seluke pada khususnya dan seluruh institusi pendidikan di Indonesia harus belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh, tidak dikumpulkan di sekolah. Nah, apa saja pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Seluke, dan trik apa yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh? Kita akan mendatangkan teman saya, Bapak Adib Jauhari, selaku guru BK di SMP Negeri 1 Seluke, yang nanti kita akan podcast ya, berdiskusi tentang pembelajaran jarak jauh. Kita panggilkan beliau yuk. Di mana ya? Padahal sudah janji loh pemirsa. Oh itu, Pak Adib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Oh, bawa kursi sendiri, Pak. Ini dari mana kok ujuk-ujuk bawa kursi itu, Pak? Ini kan saya dari keliling-keliling kelas, mantau-mantau gitu. kelas gitu. Alhamdulillah, Pak. Nggak Ya, ada silakan. muridnya, Pak. Ini muridnya sudah nggak ada, Pak ya? Makanya kalau saya kangen sama murid itu nggak ketemu ya bangkunya saya bawa. Ya, Gitu. duduk aja, Pak. Iya, Pak. Kepalanya nggak kelihatan di syuting. Oh gitu, nggih. Ya, terima kasih. Ini tamu yang saya janjikan, yaitu Bapak siapa, Pak? Pak Adib Jauhari. Bapak Adib Iya. Jauhari. Ini saya lepas dulu, Pak. Ya. Lepas. Anda sudah di swab ya? Alhamdulillah sudah 2 kali, Pak. Jadi pemirsa, seluruh berdua, Pak. Berdua. Seluruh pengisi acara di MPLS ini sudah di swab dan reaktif, Pak ya? Hah? Negatif ya? Negatif, Pak. Iya. COVID-19. Ya, silakan Ini dilepas berarti supaya- bisa saya lepas, ya. aman. Alhamdulillah juga informasi bahwa karena sekolah kita ditunjuk sebagai kemarin. Agak ke belakang mungkin, Pak, duduknya supaya. Iya gini. Kemarin kan kita sempat ada kegiatan tatap muka, sempat semua guru sudah divaksin semuanya. Semua, jadi Semuanya semua sudah sudah divaksin. 2 kali vaksin 2 ya? kali. Sudah 2 kali, otomatis imunnya juga alhamdulillah meningkat semuanya ya. Cuman beberapa perkembangan terbaru ini kan sudah berubah lagi, Pak. Iya. Karena penyebaran virus yang begitu dahsyatnya itu. Iya. Makanya juga kita sebagai instansi pemerintah ya, lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Seluke juga mengikuti program pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oh gitu, Pak. Ya, ini ngomong-ngomong tentang pembelajaran jarak jauh, itu apa sih maksudnya, Pak? Apakah para siswa itu harus berkeliling Indonesia dulu jarak jauh untuk belajar, terus bawa tongkat yang kayak musafir itu? Itu musafir, Pak. Oh, jangan enggak, gitu. bukan seperti itu ya, Pak? Bukan. Yang Jadi pembelajaran jarak jauh itu yang bagaimana, Bapak? pembelajaran jarak jauh ya berjarak jauh, Ini kalau ini dekat. jarak dekat. Berarti kalau pembelajaran dekat itu yang di sekolah-sekolah sebelum Berjauhan. COVID itu ya, yang Ah. ada Bapak Ibu guru di depan kelas, Ah. kemudian para siswa duduk di bangkunya Di masing-masing. bangkunya masing-masing, Oh, itu gitu. jarak dekat. Kalau yang jarak jauh, ya harus berjauhan, Pak. Harus berjauhan. di mana itu, Pak, anak-anak? Terserah, Pak. Oh gitu ya. Terserah mau di rumah, mau di sawah, mau di kebun. Kan nanti akan saya sampaikan gimana sih tipnya untuk bisa
efektif pembelajaran jarak jauh. Tapi kita harus menelusuri dulu bahwa sebenarnya PJJ itu sudah lama, ya. Di Amerika Serikat itu tahun 1921 sudah ada. Oh gitu. Cuman masih via telepon Hawa itu loh Pak. Tapi secara hanya bisa audio saja. Tapi udah jauhan gitu. Oh, gitu. Jadi terus intinya gini Pak ya. Perkembangan. Saya potong dulu. Artinya pembelajaran jarak jauh itu tidak tatap muka. Jadi bukan pembelajaran jarak jauh, jarak dekat tidak, tapi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Tatap muka. Kebalikannya jarak jauh berarti Yeah. tatap muka. Artinya kita nanti melaksanakan pembelajaran jarak jauh tidak tatap muka. Iya, Nah, tidak. sekarang bagaimana SMP Negeri Status Luke melaksanakan pembelajaran jarak itu lewat apa saja, Pak? Ini saya kok penisirin ini, Pak, ini. Kok penisirin toh Pak? Yang- Penisirin itu kan obat toh Pak. Penisilin, Pak. Nah, Ini kayak yang- aspirin itu yang aspirin, iya. kepala pusing atau apa itu ya? Yang itu yang ingin tahu itu loh, Pak, apa namanya? Kalau sebenarnya saya gini ya, Iya. saya kan belajar di IT juga lama kan. Saya Iya. sebenarnya dibilang jauh ya nggak jauh juga kan, juga bisa ketemu ya kan. Oh, gitu. Dibilang dekat ya bisa juga berjauhan. Nah, kalau tidak connect kan begitu. Iya, Ya, artinya kalaupun kita pembelajaran klasikal, gurunya di depan terus anak-anak di kelas nggak ngedengerin, nggak memperhatikan juga sama-sama Jauh, berjauh ya. kan. Makanya yang penting adalah kita harus bisa mengambil substansi dari PJJ itu. Nah, metode mau jauh mau dekat itu hanya metode saja. Nah, kalau yang kita ngomong masalah metode berarti teknologinya yang berbicara. Tetap membutuhkan sarana telekomunikasi pendukung Iya. untuk bisa mendekatkan itu. Nah, pertanyaan saya tadi, Pak. Ini pembelajaran jarak jauh yang dilakukan SMP Negeri Status Luke nanti kalau anak-anak masuk itu Yang- apa saja, Pak? Oh teknologi begitu, ya, ya. gitu, Pak. Jadi gini, menurut pengalaman kami di sekolah sebenarnya kita sudah mencoba banyak metode ya dan banyak aplikasi-aplikasi mulai dari yang aplikasi paling rumit sampai dengan segenap kelemahan dan kelebihannya ya, banyak sekali itu mulai dari Google Classroom dan sebagainya ya, kemudian banyak sekali itu kan, pakai Zoom atau apa. Tapi kita harus kembali lagi, ya kan? Kalaupun kita hanya sekedar buat keren-kerenan, ternyata justru malah membebani anak-anak, ya kan? Kita juga karena kondisi COVID pandemi seperti ini kan, dari sisi ekonomi juga, Sulit, Pak. Jadi makanya intinya gini, SMP Negeri Status Luke baik dari segi guru dan karyawan sudah menguasai teknologi yang Bapak Sudah sebutkan semuanya, tadi. sudah Akan tetapi teknologi tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan dan kondisi peserta didik juga, Pak. Jadi termasuk kita- yang kami tekankan Iya. adalah dari sisi ekonomis dan keefektifannya. Betul, gitu, Pak. Makanya kita lebih simple aja, sederhana saja dan familiar. Apa itu adalah bisa menggunakan YouTube yang nanti ya, YouTube. Berarti artinya nomor satu YouTube Ya. kita punya channel kayaknya ya, Sasuke Channel, Oke. ya. Coba bisa salamnya nggak Sasuke Oke selalu di hati, coba. bisa Pak. Coba Sasuke Sasuke Oke selalu di hati. selalu di hati. Ya, itu adalah channel kita Channel ya. kita. Jadi yang pertama nanti untuk pembelajarannya anak-anakku Ya. menggunakan YouTube sekolah. Kenapa pakai YouTube? Ada Iya. alasan juga. Apa Jutaan alasannya? orang udah pakai YouTube semuanya. Jadi sudah Gitu. familiar ya. Sudah familiar Sekarang sekali. tiap gitu loh. anak pasti paham YouTube. Kalau kita pakai aplikasi-aplikasi yang baru, nggak familiar kan? Betul, betul. Sudah nggak familiar juga nanti anak kesulitan, ya kan? Berapa waktu yang butuh buat pelatihan lagi, ya kan? Terus nanti biaya yang dikeluarkan. Betul. Maka kita cari yang sederhana. juga efektif Ya, juga ya, efektif. Satu lewat YouTube. Yang kedua lewat apa lagi, Pak, ini? Lewat WA aja. WA itu kalau WhatsApp kita, itu ya? WhatsApp itu Oh. sudah cukup itu. Jadi selain nomor satu lewat YouTube, juga yang kedua nanti untuk PJJ-nya, tugas-tugas dari sebagainya nanti via WhatsApp grup ya, WhatsApp grup. Dari WA grup sudah cukup. Jadi nanti anak-anak setelah MPLS ini kalian nanti dimasukkan ke dalam kelas ya, dibagi menjadi beberapa kelas. Kemudian anak-anak nanti dimasukkan ke dalam WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Jadi di samping ada WhatsApp grup kelas, juga nanti ada WhatsApp grup mapel, Pak. Mapel ada. Mata pelajaran. Ada berapa mapel? 11 Ada mapel ya, 11. gitu. Dan itu saya kira jauh lebih efektif. Artinya dari orang tua juga bisa memantau perkembangannya. Iya. Di samping WhatsApp grup kelas juga ada nanti WhatsApp paguyuban Paguyuban Bapak orang Ibu. tua ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Di rumah. anak juga masuk sebagai orang tua sarana juga untuk masuk. komunikasi. Betul. Contoh misalkan Nah,
ini anak belum mengerjakan tugas, ya kan? Betul. Karena di PJJ ini yang dipentingkan kita jangan membebani seseorang saja, tapi harus kerjasama yang penting, kerjasama. Kerjasama siapa? Dari pihak sekolah, ya kan? Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa. Begitu. Kalau anak-anak nanti misalkan ya kayak gini kan, dia lagi main gadget ya, udah kasih waktu aja. Yang penting kita tetap, nanti akan saya kupas sedikit tentang tips belajar PJJ itu nanti gitu. Tapi yang jelas adalah titik poinnya adalah kerjasama di sini, orang tua, siswa dan bapak ibu guru atau sekolah. Gitu. Itu yang kedua. Iya pak. Pakai 2 aja berarti, YouTube, kemudian WhatsApp group saja. Sebenarnya kita ada sih sebenarnya kayak podcast barang itu yang berbasis audio. Ya. Dan tampaknya kemarin tuh ada lagi pak. Ini mungkin saja kita mau gunakan juga Google Meet pak. Kan dulu Zoom. Nah ini Google Meet. Ini menarik sekali kemarin kita juga teman-teman kita, Bapak Ibu guru itu rapat via Google Meet. Yeah. Nah, ini nanti mungkin juga anak-anak kayak juga bagus diterapkan di anak-anak. Dalam ranah mengingat skala keperluan atau kebutuhan, misalkan dalam ranah untuk pengenalan teknologi ya, misalkan untuk misalkan mapel pembelajaran jarak jauh misalkan di TK atau apa misalkannya, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak menjadi satu aplikasi wajib yang harus semuanya pakai itu gitu. Tetap kita harus familiar aja. Kita harus tahu beberapa macam aplikasi ya, aplikasi teknologi untuk PJJ, akan tetapi bagaimana aplikasi itu yang tepat dilaksanakan atau dipembelajarkan buat anak. Tidak semua aplikasi kita gunakan, anak malah bingung, orang tua juga pengeluaran pulsanya juga susah. Malah membebani, nanti kan repot. Nah, akhirnya apa? Hasil nggak kecapai, ya kan? Hasil nggak kecapai. Kemudian untuk misalkan kalau ada kuis, ada absensi, itu kita manfaatkan aja pakai Google Form. Nah, jadi ada 4 tuh ya? Iya. YouTube sekolah, kemudian WhatsApp, Google Meet, berikutnya Google Form gitu. Form itu ya. Ada 4 berarti. Itu enak itu nanti. Ada tambahan lagi Pak, mungkin aplikasi nanti besok PJJ yang SMP Negeri 1 Sluke laksanakan. Sebenarnya saya mau buat radio Pak itu. Oh gitu. Tapi ya familiar enggak Pak? Ya banyak yang nggak punya radio. Ya gitu. Ya sudah 4 kita nanti untuk pembelajaran semester ini kita radio kan nggak ada pulsanya Pak gitu. Nah ini juga gini Pak, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Kalau lihat penugasan via WA saja tanpa dijelaskan, terutama bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris bagaimana kita memberikan materi ke anak dan mengecek ke anak itu kan juga kalau tidak bertemu tatap muka sekali-sekali Google Meet kan juga guru tidak bisa menilai Pak. Nah makanya sesuai dengan kebutuhan saya katakan tadi. Sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Saya kebutuhan. Jadi itu. Juga tadi ada pertanyaan dari kemarin Pak ya, hari Sabtu ada pertanyaan dari salah satu orang tua. Pak ini SMP 1 Sluke untuk MPLS hanya menggunakan YouTube saja dan Google Form saja. Saya jawab iya Pak, karena apa? Dari SD menuju ke SD atau MI menuju ke SMP, kalau kita langsung Google Meet dan sebagainya, anak bingung malah nanti, wah dikira pembelajarannya malah susah pada membebani. Kita gembira aja ya. Gembira aja. Okay. Tapi tetap substansinya dapat. Substansi dapat. Konektivitas hubungan antara pengajar dan murid tetap ada. Itu yang penting. Itu. Ya, berarti untuk PJJ hanya itu. Nah ini Pak, kalau mungkin suasana aman, kondisi aman, virus COVID juga sudah kita sudah masuk ke zona hijau, mungkinkah kita tetap muka Bapak? Ya kita nunggu instruksi dari pemerintah. Tapi SMP Negeri 1 Sluke pernah melaksanakan salah satu sekolah di Kabupaten Rembang dari berapa sekolah ya? 14 sekolah yang sudah melaksanakan tatap muka terbatas gitu Pak ya. Kita sudah mampu Pak ya. Kita siap pokoknya ya. Kita karena ini instansi pemerintah ya kita ikuti dari pemerintah gitu. Jadi ini anak-anak yang tanya, ini sudah saya jelaskan di WhatsApp grup loh, tapi setiap hari itu ada yang tanya Pak gini, Pak masuknya kapan? Oh gitu. Itu ada 2 kemungkinan Pak ya. Apa itu? Anak pengen masuk karena sudah saking senengnya sekolah Pak di SMP Negeri 1. Yang kedua tidak membaca pengumuman di grup Pak kadang. Mereka asal bertanya, setelah saya jawab, sudah baca pengumuman di belum Pak? Tapi setidaknya kan sudah bertanya Pak. Iya. Nalar kritisnya sudah jalan. Nah itu. Tapi kemampuan literasinya yang harus ditingkatkan kembali. Yang ditingkatkan itu. Ya sekarang Pak yang terakhir,
bagaimana tips dari Bapak? Tahu kan tips Tip yang penyakit kadang panas di bukan. Tip itu kan untuk yang kalau kita diobati cacing itu, Pak? bukan. Apa itu? Itu yang tip itu yang kalau kita nulis salah, kemudian dia Tip X itu, Pak. Oh, tip X ya, bukan ya. Ya. Tip itu apa ya tip itu? Resep mungkin ya. Itu kalau ada dokter ya. Iya. Kalau saya Kan nasihat baik lah, nasihat baik. Oh, nasihat baik. Iya. Oke. Tips. Ya, baik tip untuk PJJ. Yang pertama ini Iya. penting. Catat ini. Ini bisa mengelola waktu atau membagi waktu. Oh iya. Nah, mengelola waktu ya. Antara ini enggak usah ditulis ini penjelasannya Iya. ya. Jadi maksudnya mengelola waktu itu kita sebagai murid ya ataupun pihak sekolah juga ada program ya waktu atau skedulnya. Membagi waktu, kalau anak-anak membagi waktu antara bermain dan belajar. Kapan harus main gadget, ngegame ya kan? Nah, ini yang sulit, Pak. Kadang anak dengan usia masih muda belum Oke, ini belum perlu banyak saya pengawasan, bukan HP padahal main game. Iya. Alasannya kalau ditanya orang tua ngerjakan PJJ gitu, Pak. Uang kuotanya malah dibuat Kuotanya. beli Jadi top anak-anak up gitu. tolong ya tolong Pak dipesankan anak. Jadi kalau gini. kalian belajar ya belajar, jangan sampai tadi. Ya. Jadi begini anak-anak ya, dan juga untuk orang tua di rumah, ini penting sekali. Saya yang paling saya khawatirkan adalah ketika kita kecanduan game, ya. Jadi ketika Anda ini perhatikan, ketika kita atau Anda semua yang di rumah anak-anakku main game lebih dari 4 jam, hal yang terjadi adalah satu, ya bagian kortek, bagian otak kalian akan mengalami gangguan. Kemudian ciri-cirinya adalah kalian nanti akan kehilangan konsentrasi terhadap semua mata pelajaran. Daya konsentrasinya kurang. Daya ingatnya kurang langsung. Ya kan? Kemudian kehilangan daya kreativitas. Kreativitas juga Hilang. Kalau korteknya sudah rusak. Makanya itu kalau kita terlalu nonstop 4 jam, makanya kalau main game nggak usah lama-lama. Berapa jam lah mungkin jangan sampai lebih dari 4 jam dulu. Nanti kita break dulu ya kan. Main-main dulu. Nah, setelah itu nanti kita belajar terus main game lagi. Yang ini yang penting. Makanya saya katakan mengelola waktu penting. Ini juga perlu penting peran orang tua, Pak. Orang tua. Itu ya. Cuman caranya juga harus yang bagus. Jangan terus main kekerasan, jangan. Kamu Enggak usah. Sampai Enggak usah. dibanting. Jangan. Nanti Eman-eman, kita Pak, yang ya? rugi. Iya. Itu. Saya sudah sering banting itu loh, Pak. Tapi saya rugi. Sudah 4 kali itu saya, Mas. Iya. Nah, akhirnya saya mending enggak usah. Contoh yang buruk pemirsa jangan Tetap ditiru. putang banting terus itu. Iya, Pak. Tapi HP mainan biasa. Oh, gitu mainan. Saya Iya. kira HP sungguhan. Enggak. Ya, berikutnya. Jadi kelola waktu ya. Jadi kalian di rumah kelola waktu. Ingat jangan berlebihan. Berlebihan itu enggak baik. Ya. Kekurangan juga nggak baik. Jangan juga. kalau kekurangan juga Harus kurang. pas, Kalau ya. kalian mau game silahkan, tetapi ingat. Yo pesan juga untuk anak-anak kalian sudah difasilitasi orang tua bagi yang sudah megang HP diberikan amanah. Juga harus bertanggung jawab di sini. Nah, maka bentuknya adalah kalian harus bisa mengelola waktu antara bermain dan belajar. Nah, yang kedua adalah carilah tempat yang nyaman, tenang. Kalian waktu belajar cari tempat yang nyaman, yang tenang, Pak. Kalau tempat saya itu tenang di kuburan ya. Oh, ya Pak. jangan, Pak. Nanti biar Paling tenang di kuburan, Ya, Pak. tapi kan efeknya Di bawah kan pohon dan sebagainya malah banyak kan bisa peternak, trauma. Pak. Oh, gitu. gitu. Mau mencari ketenangan tapi malah bisa mati, Pak. Apalagi kalau ada korban Takutan. Covid itu Iya, kan? malah kita Sekarang ini kan kondisinya bahaya. kan sunyi senyap tau, Pak. Oh gitu. Berarti kalau tempat tenang selain di kuburan tadi di mana, Pak? Bisa. Ya yang penting ya misalkan ya di Saya kira di rumah juga sudah tenang, Pak. Di rumah ya, tapi- di kamar. Tapi yang penting pada saat Misalkan belajar HP, TV mati, Pak. Ya. kondisikan tempatnya nyaman. Jadi sawah ya di Sawah bisa. pinggir-pinggir kali, Pantai, ya, gunung. gitu kan tetap bisa. Loh, namanya PJJ bisa dikerjakan di Berarti, mana? berarti tidak harus di rumah kita. Ya enggak harus dong. Mungkin orang tuanya, karena ini juga penting loh, Pak. Kadang Apa? sekarang kan anak SMP juga di samping belajar juga mereka membantu orang tuanya. Mungkin sambil berjualan di pasar, mungkin sambil Iya. angon Ada kambing, murid-murid dan saya itu sebagainya. sekarang membantu orang tuanya jualan di pasar,
Di pinggir-pinggir Pas jalan pelanggan sepi ada, dia ikut dia PJJ, ikut. ikut nggak masalah ya. Artinya saat dia membantu orang tuanya, misalkan lagi bantu membajak sawah ya, misalkan habis istirahat, Istirahat Pak, nggak sambil baca sambil melihat ya kan jatuh bisa nanti. kalau baca sambil kan nggak mengerjakan nanti malah kecemplung ke sawahnya. Iya. Pas istirahat gitu ya, layah-layah gitu. Oh ya buka. Artinya PJJ positifnya adalah kalian bisa mengakses informasi apapun di dunia ini dengan Betul. smartphone. Tuh. Berarti kan nanti kalau apa-apa smartphone apa-apa Mbak Google, peran guru kan tergantikan nanti Ya, Pak. enggak. Akan gaji buta jenengan. Beda. Artinya gini, smartphone itu hanya alat, Pak. Kalau Oh, kita alat. enggak. Kalau kita kan manusia, ada soft skill yang harus apa itu? Sifat, karakter, budi pekerti, hati, welas asih. Smartphone nggak punya. Nggak punya ya. Oh. Smartphone digeletaknya dia nggak ngeluh, Iya. kepanasan nggak ngeluh, tapi gitu. memang Kalau budi kalau pekerti kita. Pak, kalau ya. guru kan ada pembimbingan, ada direct pengarahannya, ada welas, ada suri toladannya, Betul. begitu. Itu yang soft skill yang nggak ada, yang bisa dibedakan loh ya. Nah, jadi tapi kalian bisa mengakses, begitu kan? Itu. Kemudian yang ketiga, siapkan perangkatnya. Nah, siapkan perangkatnya. Pertanyaannya, siswa ini masih ada yang belum punya HP enggak? itu, Pak. Nah, Dan untuk Pak- MOS ini, untuk MPLS MPLS ini, perangkat yang dibutuhkan sederhana sekali, smartphone. Kita berbasis smartphone learning. Smartphone itu apa Pak? Smartphone. Smartphone. Smart itu pinter. Yo, phone. Phone itu Telepon, telepon, telepon telepon pintar. yang pinter, Pak. Oh, yang Google layar sempit yang bisa begitu, yang bisa anu ya. smartphone. Jadi sekarang basisnya, artinya ketika mobile learning atau smartphone learning itu sekarang Anda dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dengan siapapun itu bisa belajar gitu loh Pak. Nggak Jadi ada perangkatnya batasan. tadi hanya anu Pak. Komputer nggak Smartphone. boleh Pak, komputer. Ya atau- boleh, tapi kan Oh. laptop barang kan juga Dayanya. anak-anak belum ada yang punya. Pakai smartphone aja sekarang sudah canggih kok. Ya tadi Ah. kemarin juga ada kesulitan di anak, dia tidak punya akun YouTube, tidak punya akun Google dan sebagainya. Ternyata smartphone juga, ya kalau saya hanya mendorong lah, kalau anak tidak bisa smartphone, Tapi ya tidak bisa jangan YouTube, keras-keras loh Pak kalau dorong dia. Saya enggak Pak, secukupnya. lembut Pak. Kalau terlalu keras nanti Saya malah cuma kejungkur. memotivasi, Iya. Pak, anak. Kalau terlalu keras Bapak nanti malah bisa kejungkur. Oh, saya nggak ketemu Pak, dorong gimana? Oh, nggak ketemu saya ya? memotivasi Oh, mereka motivasi, gitu, iya, iya. supaya Iya, iya. mereka bisa lah. Begitu. Saya yakin sekarang gini Pak, kalau kita tidak bisa ilmu, tidak bisa apapun, di YouTube banyak kok. Banyak. Kita nggak bisa membuat akun Google ya, Iya. taruhlah. Kita download YouTube, kita lihat YouTube ya. Oke. Kemudian cara membuat akun di situ keluar. Gitu. Jadi Ya. sekarang itu ilmu mudah Jadi YouTube, didapat, Pak, ya. YouTube itu kan sebagai media belajar. Betul. Media belajar. Tetap peran guru sangat dibutuhkan di situ Iya. ya. Di situ kalau kita lihat filsafat Gajah Dewantara ya, di situ ada suri toladan, di situ ada soft skill-nya, kemudian perhatian, belas asih, ya kan? Kapan dia harus membimbing kan begitu, penting sekali. Nah, ini yang penting lagi adalah Yang berikutnya Pak ya. yang berikutnya. Ya, saya ketik dulu Pak. Terus Yang berikutnya ini komunikasi antara pengajar dan siswa. Komunikasi. Nah ini kadang Pak, memang hambatan juga untuk anak-anak kan berbagai macam tipe Pak. Ada yang kita kirim tugas, anak berlomba-lomba untuk mengerjakan, tapi ada juga yang menunda-nunda. Oke. Nah, ini komunikasinya gimana? Oke ya. Komunikasi ini menjadi penting supaya apa sebenarnya kalau kamu digarisbawahi supaya tidak terjadi misperception, misunderstanding atau kesalahpahaman. Kadang-kadang maaf ya, karena kurang komunikasi, lu kok nggak mengerjakan tugas? Pak? Iya kan? Nggak taunya HP-nya rusak, Oh gitu. nggak taunya mungkin lagi nggak punya Pulsa. pulsa. Makanya yang paling penting di sinilah peran guru harus dengan penuh kesabaran. Ya, riang gembira aja, tetapi tidak meninggalkan substansinya. Jadi artinya memang kayaknya besok Pak, setiap bulan itu setiap tugas akan dirangkum oleh kurikulum. Iya. Jadi anak-anak nanti yang tidak punya hak Oh, iya. dan sebagainya kan kita Nah, hambatannya seperti Oke, itu. Pak. betul. Jadi saya ulas lagi bahwa PJJ ini resmi. Jadi ini merupakan program pemerintah ya. Ini resmi merupakan program untuk pendidikan formal sekolah gitu yang harus untuk dilaksanakan, yang harus ditempuh sebagai siswa begitu. Ini kan hanya metode saja ya kan.
Nanti kalau semuanya sudah boleh, kita akan kembali lagi. Nah, jadi komunikasi penting Pak ya. Iya, Pak. Untuk apa? Yang jelas, aduh Pak, nyangkut Pak. Pak, ini bendera Indonesia Oh loh, iya, Pak. nyangkut aja. Wah, ini Pak. Ini kenapa kita selalu di belakang supaya semangat kita tetap merah. Cinta tanah air. Iya, walaupun kondisi pandemi. Iya, Pak. Benar Pak? Bukan. Jadi bendera penting Pak ya. Iya, penting, Pak. Nah, Berikutnya, komunikasi ini penting untuk menghilangkan misperception itu tadi. Ya kan, tetap artinya kita sebagai guru juga nggak harus melulu. Kita tetap harus jemput bola pada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. oh. Siswa-siswa tertentu yang memiliki kendala. Nah, Gitu. itu Ini kendala, pentingnya Pak. komunikasi. Ini bagaimana jika pada saat PJJ Iya. anak tidak punya HP sama sekali, Pak? Bolehkah mereka ke sekolah atau gimana, Pak? Atau wes tugas kosane blong lah, enggak apa gimana, Pak? Sekolah memfasilitasi ada lab komputer, ya kan? Kalau mau pakai silahkan. Jadi ya. anak boleh datang ke sekolah, Pak? Boleh, tapi Tapi jangan nggak- berbondong-bondong. Cuma satu, dua ya? Iya. Harus senyap. Gitu. Nah kemudian kita juga tetap offline juga kita kasih, misalkan kok mau mengerjakan, kan biasanya kan lewat Google Form kan? Yes, betul, Pak. Dia nggak HP-nya rusak. Ya ada lembarannya tetap dibutuhkan Oh. kertas itu gitu. Jadi Bapak Ibu guru menyiapkan online. Nah, nanti Juga suatu saat offline. anak-anak yang tidak bisa mengerjakan online dengan sangat terpaksa, Bapak Ibu guru juga offline dan mau untuk jemput Mau, bola Pak ya, ke desa-desa siap. dengan mempertaruhkan itu loh, Pak. Semangat merah putih. Pak. Iya, termasuk kesehatannya kan kalau ke desa kan bahaya, Pak, itu gimana itu? Ya namanya kewajiban ya Pak. Kewajiban. Gimana lah caranya. Berarti kita membimbing dengan ikhlas Iya, lah. gitu. Ikhlas yang penting. Pokoknya membimbing itu ada 3 apa yang penting Pak, kunci ini. Iya, Bapak. Satu itu harus kesabaran. Sabar itu harus, jangan marah-marah dulu. Terus yang kedua harus cinta kasih Pak. Makanya di Sasuke tadi masih ingat nggak? Sasuke, Oke. Selalu di hati. pakai hati. Pakai hati. Mendidik itu harus pakai hati. Oh, Jangan gitu, pakai Pak. emosi Pak, hancur Pak. Oh, gitu, Pak ya. Harus pakai hati, kelembutan. Itu penting. Ya. Kemudian yang ketiga harus dengan suri toladan, ini penting. Iya, iya. Kita ngadain PJJ kita sendiri nggak menguasai teknologinya, Wah, kita nggak berat, bisa Pak, ya. mengupdate, kita nggak bisa Betul, Pak. untuk pertanggungjawaban datanya bagaimana, nggak bisa menjalani aplikasinya, kan ya repot Pak. Iya, Pak. Ya kan, itu makanya 3 itu tadi, kesabaran, cinta kasih, suri toladan. Itu yang dipakai SMP 1 Sluge Pak. Iya, Pak. Jadi itu ya. Nah ini yang terakhir Pak ya. Terakhir ini. Terakhir, sudah. ini Terakhir, sudah pemirsa. terakhir. Soalnya kita juga dibatasi waktu. Waktu ya. Jaga kebersihan. Itu kan PJJ jarak jauh, Pak. Ini hubungannya sama Kan COVID, tidak Pak. menurut. Oh, gitu ya. Iya, no, Pak. PJJ oke, pulsa oke, HP baru, tapi kalau orangnya sakit, Wah. Bapak mau. Enggak mau, Pak. Yang pertama yang sekarang tuh yang paling mahal itu kesehatan. Makanya saya kira. kalau pengen sehat, ini jaga kebersihan. Oh, gitu. Ya. Pakai masker, cuci tangan, begitu. Jaga jarak, ini penting. Karena ini memang termasuk program pemerintah, begitu. Itu yang 5. Tetap, apalah artinya kita sudah memprogram, kita sudah punya aplikasi, kita sudah punya perangkatnya, kita sudah siap komunikasi yang bagus, tapi sakit-sakitan. Bapak mau? Saya enggak mau, Pak. Makanya. Mending sehat, Pak. Saya. Nah iya, makanya mudah-mudahan kita doakan dulu untuk siswa-siswa kita tetap semangat. Ini penting kalian anak-anak tetap semangat. Di era PJJ ini tetap semangat. Kalian gunakan waktu, kesempatan, peluang Anda untuk mengakses informasi dan untuk berprestasi. Iya. Begitu. Jadi artinya memang kondisi pandemi ini tidak menghalangi untuk belajar kita. Oh, tidak. Justru kalau menghalangi saya Pak ya, untuk kalau saya wah prestasi, betul. peluang banget ini. Untuk jauh melejit itu malah peluang ini PJJ Karena ini. memang zamannya kita zaman teknologi Akses sekarang. informasi Iya. dari seluruh penjuru bisa kok Pak. Kita tunjukkan, wah ternyata si ini hebat ya, gitu. Nah ini pentingnya guru yang Bapak tadi dorong-dorong itu, Oh, gitu. memotivasi, mendorong. Ya sudah, Pak. Terima kasih pemirsa untuk bincang-bincang PJJ bersama Bapak Adib Jari selaku guru BK ya. bimbingan Berarti konseling. jangan guru BK ya, bimbingan Ya. konseling. Bapak guru Saya guru olahraga. Pak. olahraga Pakai Pak kaos Indro olahraga Wahyudi, ya. ya. Ini biar anak-anak kenal. Ya, kita cukupkan aja Pak Cukup ya. Ya, ini terima kasih atas perhatiannya hari ini dan memang
untuk kondisi COVID ini kita laksanakan pembelajaran jarak jauh yang Jarak tadi sudah dikupas tuntas secara habis bagaimana caranya dan tips-tipsnya untuk menghadapi PJJ. Kami akhiri untuk perjumpaan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan salam Sasuke, Tapi Pak ya. sebelum pesan, tetap tonton terus channel Sasuke. Ya, jangan lupa like, subscribe dan komen itu ya. Oke, salam Sasuke. Sasuke, oke, selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.